Bayangkan sebuah panggung raksasa yang malam itu terasa berbeda. Sorot lampu menari di udara, musik pemanasan terdengar gagah, penonton berteriak seolah tidak akan ada hari esok. Tapi di balik gemuruh itu, ada jeda sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah keheningan kecil yang membuat semua kepala menoleh ke arah yang sama. Di tengah lingkaran cahaya putih itu, berdiri satu nama yang akhir-akhir ini terus dibicarakan. Valen, anak Pamekasan, yang kini berada di titik paling genting sejak menginjakkan kaki di DA7. Rumor beredar begitu cepat, grafik dukungan disebut menurun, komentar juri mulai terdengar lebih tajam, dan para pesaing tiba-tiba bergerak seperti sedang mengejar mangsa. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Yang jelas, ini bukan sekadar babak top 5. Ini adalah malam ketika nasib seorang anak daerah dipertaruhkan di hadapan jutaan mata. Dan yang paling menakutkan, semua tanda-tanda mengarah ke satu kemungkinan yang tidak siap dihadapi pendukungnya. Tapi, itu baru permulaan. Gelombang kecemasan menjelang top 5. Beberapa jam sebelum acara dimulai, suasana di balik layar sama sekali tidak seperti biasanya. Para finalis memang tersenyum saat kamera lewat, tetapi ada ketegangan tipis yang menggantung di udara. Seakan-akan semua orang merasakan ada arus aneh yang bergerak ke satu arah. Di berbagai grup pendukung, para moderator panik mengetik pesan panjang. Grafik Valen menurun, jangan lengah, kirim dukungan sekarang. Tidak ada yang bisa memastikan apakah kabar ini valid, tetapi kepanikan itu menyebar lebih cepat dari api yang menyambar kayu kering. Sementara itu, dari berbagai live report yang bocor dari penonton studio, muncul bisikan. Katanya posisi aman di puncak sudah bukan milik Valen lagi. Tentu saja tidak ada data resmi, tetapi masalahnya rumor di babak top 5 punya kekuatan seperti badai. Sekali berhembus, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan justru setelah rumor itu muncul, situasinya berubah jauh lebih tegang dari yang dibayangkan. Dan apa yang terjadi berikutnya bikin penonton makin gelisah. Ketika nama Valen tak lagi di puncak. Beberapa menit sebelum acara dimulai, beredar screenshot yang diklaim sebagai bocoran polling. Apakah itu asli? Tidak ada yang tahu. Apakah orang mempercayainya? Hampir semuanya. Di screenshot itu, nama Valen yang biasanya kokoh di papan atas terlihat mulai merosot ke posisi rawan. Lebih mengejutkan lagi, ada pesaing yang grafiknya melonjak tajam dalam 2 hari terakhir. Penurunan ini dianggap sebagai alarm keras. Pendukung bertanya-tanya, apa yang terjadi? Siapa yang mendahului? Mengapa grafik dukungan berubah sedrastis itu? Sebagian menyalahkan kelengahan, sebagian lagi menyalahkan strategi fanbase lain yang lebih agresif. Tapi ada teori lain yang diam-diam dibicarakan. Valen terlalu santai, fansnya terlalu percaya diri. Beberapa analis hiburan pun mulai menyebut, jika kondisi seperti ini terus berjalan, Valen bisa jadi korban selanjutnya dari ketatnya kompetisi top 5. Namun, penurunan grafik bukan satu-satunya masalah. Ada hal lain yang membuat situasi semakin tidak menguntungkan. Faktor itu datang tepat dari kursi juri. Komentar juri yang mengubah suasana studio. Ketika malam penampilan tiba, panggung kembali berkilau seperti biasa. Namun, sorot kamera menangkap sesuatu yang berbeda dari wajah juri. Senyum mereka tampak tipis, seperti sedang menyimpang pesan yang akan diutarakan pada waktu tepat. Saat Valen tampil, penonton bersorak. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Tetapi, begitu lagu selesai, suasana berubah drastis. Salah satu juri menghela napas sebelum berbicara. Nada suaranya lembut, tapi mengandung teguran. Komentar itu tidak sepenuhnya negatif, namun ada satu kalimat yang memukul keras. Kamu pernah tampil lebih kuat dari ini. Jangan kendur di babak sepenting ini. Seketika ekspresi penonton di studio berubah. Sebagian mendesah, sebagian lagi langsung menunduk.
Valen mencoba tersenyum, tetapi sorot matanya tidak bisa berbohong. Ada tekanan besar di balik senyum itu. Komentar juri malam itu bukan hanya kritik, tapi peringatan. Dan fans paham, peringatan seperti itu biasanya berarti satu hal, posisinya sedang tidak aman. Namun, yang lebih mengejutkan, setelah komentar itu, kabarnya terjadi diskusi singkat di belakang panggung, diskusi yang tidak ditangkap kamera. Dan apa yang dibicarakan di sana membuat situasi makin panas. Persaingan fanbase yang tidak terlihat kamera. Begitu komentar juri menyebar di media sosial, suasana berubah menjadi medan perang digital. Fanbase finalis lain bergerak begitu cepat, seakan sudah menunggu momen ini. Poster-poster digital bermunculan, video kompilasi prestasi pesaing langsung trending, grup-grup fanbase mereka menggelar maraton suara tengah malam. Sementara itu, pendukung Valen harus mengejar ketertinggalan. Ada yang mengajak teman, keluarga, hingga rekan kerja untuk ikut vote. Ada yang rela begadang demi terus memantau pergerakan. Namun, perang vote bukan hanya soal semangat. Ada faktor teknis yang sering luput. Kekuatan jaringan fanbase nasional, strategi pembagian shift vote, koordinasi antar regional, dan konsistensi di jam-jam kritis. Beberapa fans menyebut bahwa sistem sempat padat. Ada yang bilang vote masuknya lambat. Ada yang mengaku tidak bisa mengirim berkali-kali seperti biasa. Apakah itu benar? Tidak ada bukti jelas. Namun satu hal yang pasti, ketegangan makin terasa. Karena ternyata ada masalah lain yang lebih berat dari sekadar persaingan digital. Beban harapan warga Pamekasan. Di sebuah desa kecil di Pamekasan, warga berkumpul di lapangan untuk menonton bareng. Layar besar dipasang, kursi plastik berderet, bendera kecil bertuliskan nama Valen dipegang anak-anak. Malam itu, wajah-wajah yang biasanya ceria tampak lebih serius. Mereka menyaksikan bukan hanya seorang penyanyi, tetapi anak daerah yang membawa nama kampung mereka ke panggung nasional. Seorang ibu terlihat menahan tangis ketika melihat Valen mendapatkan kritik juri. Seorang bapak berulang kali menekan tombol vote di ponselnya. Anak-anak memegang kertas bertuliskan, "Jangan pulang, Len, gas terus." Semua kenangan masa lalu Valen seakan berputar. Panggung kecil di acara nikahan, sound system seadanya, hujan yang pernah membasahi event kampung, dan mimpi sederhana untuk bisa mengubah nasib keluarga. Sekarang, anak yang dulu bernyanyi di atas tikar karpet berhadapan dengan panggung LED raksasa yang gemerlapan. Dan ketakutan terbesar mereka adalah mimpi itu terhenti hanya karena kurangnya dukungan dalam satu malam kritis. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat suasana semakin berat. Malam penentuan, detik-detik paling sunyi. Ketika result show dimulai, atmosfer studio berubah seolah seluruh oksigen tersedot keluar. Host tersenyum, tetapi intonasinya lain. Musik pengiring terdengar pelan namun menusuk. Nama para finalis dipanggil satu persatu. Cerlang lampu menyorot tiap wajah, memperlihatkan ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Ketika giliran Valen, penonton bersorak, tapi sorak itu cepat meredup, seperti ditelan kecemasan. Sorot kamera menangkap sekelebat getaran di jari Valen, benar-benar kecil, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia sedang berjuang menahan ketakutannya sendiri. Host memberi isyarat, selisih posisi sangat tipis malam ini. Kalimat itu membuat seluruh studio terguncang, bukan hanya penonton, tapi juga finalis lain yang tampak saling melirik. Dan tepuk tangan itu mendadak berubah menjadi keheningan panjang. Lalu, kejutan yang tidak diperkirakan terjadi. Strategi Gilo fans yang mengubah arah dukungan. Saat situasi memanas, fans Valen tidak tinggal diam. Di berbagai grup, strategi darurat diumumkan. Voting maraton tanpa jeda, pembagian shift hingga dini hari, kampanye 1.000 suara per kepala, koordinasi antar daerah, dan bahkan donasi kuota untuk yang kesulitan akses internet. Dalam hitungan menit, grup-grup fanbase berubah menjadi pusat komando. Ada yang mengirim bukti vote hingga ratusan kali. Ada yang mengajak keluarga besar untuk ikut.
Ada yang menunda pekerjaan demi fokus menyelamatkan Valen. Dan dari data internal yang bocor di sebuah grup, terlihat lonjakan tajam dalam periode 30 menit sebelum result final. Kenaikannya tidak main-main, seolah seluruh pamekasan bergerak bersamaan. Apakah itu cukup untuk mengubah posisi? Belum ada yang tahu saat itu. Yang jelas, efek dari strategi gila ini terasa sangat besar setelah pengumuman. Momen pengumuman yang menggetarkan studio. Inilah detik yang tidak akan dilupakan. Lampu meredup, host berdiri di tengah panggung membawa amplop. Suara jantung semua orang seolah terdengar jelas. Nama finalis pertama yang aman dipanggil, sorak, lega. Nama kedua, sama meriahnya. Nama ketiga, studio mulai resah. Jika Valen belum dipanggil, artinya ia berada di zona rawan. Dan benar saja, ketika tinggal 2 nama tersisa, salah satunya adalah Valen, seluruh studio membeku. Wajah Valen tetap tersenyum. Tapi senyum itu rapuh, seperti akan runtuh kapan saja. Fans menahan napas. Warga Pamekasan berdiri dari kursi nonton bareng. Beberapa orang memejamkan mata. Host membuka amplop. Musik diperlambat, sorot kamera mendekat. Valen menggenggam kedua tangannya. Dan kemudian, terjadi sesuatu yang mengubah suasana dalam sekejap. Perjalanan yang tak akan terulang. Apapun hasil malam itu, satu hal menjadi jelas. Perjalanan Valen bukan hanya perjalanan seorang penyanyi. Ini adalah perjalanan seorang anak daerah yang berani menantang panggung nasional dengan segala keterbatasannya. Ia berdiri di atas panggung bukan hanya membawa suaranya, tetapi doa ribuan orang yang percaya padanya. Tekanan bisa membuat seseorang jatuh, tapi tekanan yang sama juga bisa menempa seseorang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu mengajarkan satu hal sederhana namun dalam. Kadang, perjuangan tidak diukur dari seberapa besar sorak yang kita dengar, tetapi dari seberapa kuat kita bertahan ketika sorak itu mulai meredup. Dan kisah Valen di DA7 adalah kisah yang tidak akan terulang dalam cara yang sama. Pahit, manis, tegang, penuh doa, dan penuh keberanian. Apapun yang terjadi selanjutnya, satu kenyataan tetap berdiri tegak. Ia sudah meninggalkan jejak yang tidak akan hilang begitu saja. Jejak yang tumbuh dari panggung kecil di kampung dan bersinar di panggung terbesar di negeri ini.